Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Fisyaputra, mahasiswa Universitas Nasional. Soalnya definisi tentang audit. Sini saya akan menjelaskan yang namanya itu Ron Wober 1999. Audit sistem informasi adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset perusahaan terlindungi, integritas data terpelihara, sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Tujuan audit sistem informasi menurut Ron Wober secara garis besar terbagi menjadi 4 tahap, yang itu pengamanan aset, kedua itu menjaga integrasi data, ketiga itu efektivitas sistem, keempat efisiensi sistem. Yang kedua, Alvin A. Arens dan James K. Lutbeck. Audit sistem informasi adalah pengumpulan dan evaluasi terhadap bukti untuk menentukan derajat kesesuaian antara informasi dan cerita yang telah ditetapkan. Hal ini berarti dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan mengacu pada sejumlah kriteria tertentu untuk menentukan derajat kinerja yang telah dicapai. Sini saya akan menjawab resume saya audit sistem informasi ini merupakan proses pengumpulan dan penilaian bahan bukti tentang informasi yang saling berhubungan dan melaporkan kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Kedua, mengapa dan kapan sebaiknya dilakukan audit? Mengapa perlu dilakukan audit sistem informasi? Yaitu satu, untuk mengamankan aset. Aset yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, fasilitas manusia, file data, dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung lainnya. Kedua itu, menjaga integritas data. Integritas data merupakan konsep dasar audit sistem informasi. Integritas data berarti data memiliki atribut kelengkapan, sehat dan jujur, kemurnian, dan ketelitian. Ketiga, menjaga efektivitas sistem. Efektivitas sistem, auditor sistem informasi harus tahu mengenai kebutuhan pengguna sistem atau pihak-pihak pembuat keputusan yang terkait dengan layanan sistem tersebut. Keempat, mencapai efisiensi sumber daya. Suatu sistem sebagai fasilitas pemrosesan informasi dikaitkan efisiensi jika ia menggunakan sistem daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Kapan audit sistem dilakukan? Standar manajemen tidak menetapkan kapan waktu atau frekuensi tertentu, dan juga tidak menetapkan bahwa semua proses harus diaudit setiap tahun. Oleh karena itu, organisasi perlu menetapkan frekuensi atau waktu yang tepat untuk mengaudit proses bisnisnya. Audit bisa dilakukan setiap bulan, per kuartal, 2 kali setahun, atau setahun sekali. Ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan sebelum menentukan frekuensi. 3. Kode etik dalam proses audit. Kode etik merupakan sebuah sistem dari prinsip-prinsip moral yang diberlakukan kepada auditor atau merupakan ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas tersebut. Standar audit teknologi merupakan batasan minimal bagi auditor teknologi guna membantu dalam menetapkan tahap-tahap audit teknologi serta prosedur yang harus dilaksanakan atau diterapkan dalam rangka pencapaian tujuan audit teknologi. Keempat, akibat dan konsekuensi adanya penyalahgunaan komputer. Penyalahgunaan komputer memiliki 2 tafsiran. Pertama, yang melanggar hukum dan akan
pidana yang sangat merugikan orang lain. Kedua, mencari hiburan berlebihan dengan komputer. Untuk penyalahgunaan komputer yang pertama adalah semisal cybercrime. Cybercrime adalah penyalahgunaan komputer dengan cara hacking komputer ataupun dengan cara-cara lain yang merupakan kejahatan yang serius. Dan dalam mengantisipasi hal ini, perlu rencana persiapan yang baik sebelumnya. Karena kejahatan ini potensial menimbulkan kerugian pada beberapa bidang. Yang pertama itu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan signifikan yang lebih memprihatinkan dibandingkan dengan ledakan bom. Penyalahgunaan komputer sebagai akibat sampingan dari proses perkembangan teknologi merupakan suatu kejahatan khusus yang berkembang dalam kaitan dengan proses komputerisasi di segala bidang. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.